nggak sih kepikiran gimana caranya dua aplikasi layanan ojek bisa berkembang menjadi super app raksasa? Yap, kita lagi ngomongin Gojek dan Grab. Sekarang mereka bukan sekedar aplikasi transportasi, tapi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Mulai dari pesan makanan, belanja online, sampai bayar transaksi digital, semuanya bisa lewat dalam satu aplikasi saja. Tapi apa sih rahasianya di balik kesuksesan mereka? Nah, kita bakal temuin jawabannya lewat teori The Fifth Discipline by Peter Senge. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu organisasi bisa berkembang menjadi learning organization lewat 5 dimensinya, yaitu personal mastery, mental model, shared vision, team learning, dan juga system thinking. Penasaran apa aja yang bakal dibahas? Yuk kita simak video berikut. Gojek lahir di Jakarta pada tahun 2010 berawal dari call center dengan 20 tukang ojek. Tapi sejak tahun 2015, dengan diluncurkan aplikasi Gojek, maka Gojek meledak menjadi super app dengan menyediakan berbagai layanan, mulai dari GoRide, GoFood, GoPay, hingga mereka bergabung dengan Tokopedia pada tahun 2021 membentuk Goto. Filosofi Gojek sejak awal adalah karya anak bangsa mengatasi masalah sehari-hari masyarakat Indonesia. Sementara Grab bermula di Malaysia pada tahun 2012 sebagai MyTaxi, lalu masuk ke Indonesia pada tahun 2014. Dari awal, Grab punya visi yang regional. Mereka cepat memperluas layanan mereka melalui ride-hailing, pengantaran makanan, hingga ke finansial teknologi. Bahkan pada tahun 2018, Grab mengakuisisi Uber di Asia Tenggara, yang dimana menegaskan ambisi mereka menjadi pemain regional yang terbesar. Jadi, kalau Gojek kuat di Indonesia, maka Grab unggul di Asia Tenggara dengan pendekatan lintas negara. Nah, setelah kita tahu siapa mereka, sekarang kita akan masuk ke disiplin yang pertama, yaitu personal mastery. Nah, disiplin yang pertama adalah personal mastery. Personal mastery adalah bagaimana seseorang terus belajar dan juga terus berkembang. Jadi bukan cuma soal teknis, tapi juga punya kesadaran diri, mengendalikan diri, tahu tujuan hidupnya, dan punya semangat untuk terus maju. Kata Peter Senge, kalau orang-orang di dalam organisasinya maju, maka otomatis organisasinya juga ikut maju. Contohnya di Gojek sejak 2018 mereka punya program nih teman-teman, namanya Bengkel Belajar Mitra, yang ngajarin drivernya tentang cara bagaimana berkendara yang aman, cara melayani pelanggan yang baik, sampai ngatur keuangan dan belajar wirausaha. Selain itu, Gojek juga punya program namanya Swadaya yang kasih fasilitas asuransi, pinjaman kecil, dan pelatihan digital. Jadi mitra Gojek itu fokusnya bukan cuma cari order harian, tapi juga bisa mikirin masa depan dan kesejahteraan keluarganya. Nah, sedangkan Grab juga punya caranya sendiri nih teman-teman, yaitu lewat program Grab Academy. Sejak 2018 mereka bikin pelatihan tentang pelayanan pelanggan, literasi digital, sampai mengelola usaha kecil. Bahkan mereka juga bekerja sama dengan Microsoft dan berhasil melatih ratusan ribu mitra supaya bisa makin melek digital. Ditambah lagi juga ada program Grab Scheme, di mana Grab Scheme ini adalah program pembiayaan kendaraan buat mitra yang belum punya motor ataupun mobil supaya mereka bisa tetap terus bekerja. Jadi nih teman-teman, kalau dibandingin, Gojek itu lebih menyentuh sisi pribadi dan keluarga mitra, sedangkan Grab itu lebih fokus ke hal teknis dan sistem yang seragam. Jadi bisa disimpulkan personal mastery di Gojek itu lebih ke pembentukan karakter dan kemandirian, sedangkan di Grab itu lebih fokus ke keterampilan teknis dan kestabilan penghasilan. Nah, kalau personal mastery tadi itu lebih fokus ke pengembangan individu, disiplin berikutnya kita akan bahas mengenai pola pikir bersama yang mempengaruhi keputusan organisasi, yaitu mental models. Yuk kita simak. Disiplin yang kedua adalah mental models. Mental models adalah bagaimana cara pandang atau pola pikir yang ada di kepala sebuah organisasi.
Pola pikir inilah yang menentukan bagaimana mereka bisa mengambil keputusan atau menentukan arah. Kalau pola pikirnya terbuka, maka organisasi tersebut bisa cepat berinovasi. Tapi kalau pola pikirnya tertutup, organisasi tersebut bisa susah berubah dan akhirnya menjadi tertinggal. Contohnya di Gojek, mereka itu punya pola pikir solusi lokal karya anak bangsa. Awalnya itu kan mereka berkembang dari GoShop. Nah, based on data ternyata 80% pesanan lewat GoShop itu adalah makanan. Nah, inilah awal munculnya dari GoFood itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek itu peka sama kebutuhan sehari-hari masyarakat, dekat dengan UMKM serta komunitas lokal. Sedangkan Grab itu punya pendekatan yang berbeda, yaitu pola pikir yang berbeda juga. Mereka itu lebih pakai pendekatan regional dengan aturan yang seragam di berbagai negara. Contohnya itu waktu mereka berhasil mengakuisisi Uber Asia Tenggara di tahun 2018. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau Grab ingin memastikan bahwa layanan mereka di Singapura, Indonesia, Filipina itu punya standar yang sama dan juga konsisten. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau misalkan pola pikir itu sangat mempengaruhi arah organisasi. Gojek dengan fleksibilitas lokalnya bisa cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sedangkan Grab dengan konsistensi regionalnya bisa menjaga kualitas layanan di berbagai negara. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Kalau gitu kita lanjut ke disiplin selanjutnya. Disiplin yang ketiga yaitu share vision. Seperti namanya, share vision adalah visi yang dimiliki bersama, bukan sekedar slogan formal yang sekedar ada. Visi ini harus bikin semua orang merasa bahwa mereka ini merupakan bagian dari organisasi. Nah, di Gojek mereka tuh punya visi, yaitu membangun ekosistem terpercaya dan berkualitas tinggi yang meningkatkan kesejahteraan semua pihak. Contohnya yaitu melalui visi mereka melalui program 3 Zeros inisiatif, yaitu Zero Emission, Zero Waste, dan Zero Barriers yang diluncurkan pada tahun 2021. Mereka mendorong penggunaan motor listrik, fitur ramah lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Semua ini bikin driver, merchant, pelanggan, bahkan pemerintah merasa terlibat dalam visi besar dari Gojek. Nah, lalu di Grab, mereka itu punya visi yaitu Drive Southeast Asia Forward by Creating Economic Empowerment for Everyone. Mereka mewujudkan visi ini melalui program Grab for Good bersama Microsoft. Dengan pelatihan digital, pemberdayaan UMKM, bahkan program untuk penyandang disabilitas. Nah, dampaknya miliaran dolar berputar di perekonomian Asia Tenggara. Nah, jika kita lihat, share vision dari Gojek ini lebih menekankan inklusi lokal dan keberlanjutan, sementara Grab menekankan pemberdayaan digital di level regional. Dua-duanya berhasil menciptakan rasa kepemilikan, tapi di skala yang berbeda. Nah, teman-teman, kalau visi sudah disepakati, tantangannya adalah bagaimana tim bergerak bersama untuk mewujudkannya. Nah, melalui disiplin yang keempat, yaitu team learning, kita akan mengetahui bagaimana tim bekerja sama untuk mewujudkan visi mereka masing-masing. Nah, masuk ke disiplin yang keempat, yaitu team learning. Team learning adalah kemampuan tim untuk berpikir, berdialog, dan berinovasi bersama sehingga hasilnya lebih besar daripada kerja individu atau kerja sendiri. Nah, Gojek menunjukkan team learning mereka melalui pengembangan fitur GoFood. Tim lintas GoFood, mulai dari engineering, designer, analisis data, hingga tim operasional bekerja sama dengan metode yang agile. Contohnya saat pandemi, saat dimana semua orang terisolasi di rumah mereka masing-masing, yang dimana mereka terbatas ruang dan jarak, tim GoFood hadir melalui fitur mereka yaitu pengantaran tanpa kontak, yang dimana semua orang masih bisa menerima jemput antar makanan walaupun mereka terbatas ruang dan waktu. Nah, ini merupakan contoh nyata tim yang reflektif, adaptif, dan kolaboratif. Grab pun juga sama. Lewat pengembangan GrabPay dan GrabFind,
Tim produk, teknologi, dan regulasi bekerja sama untuk membuat sistem pembayaran yang non-tunai, bahkan untuk pasar tradisional. Saat pandemi, mereka meluncurkan pinjaman mikro bagi UMKM. Nah, hasilnya nilai pinjaman naik 30% dari tahun ke tahun di 2025. Nah, teman-teman, di sini bedanya tim Gojek lebih fokus pada inovasi lokal dan pengalaman pengguna. Sementara Grab lebih fokus pada inklusi finansial lintas negara. Nah, kesimpulannya, tim learning di Gojek menghasilkan inovasi yang cepat, sementara di Grab menghasilkan solusi keuangan yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, di sini kita sudah membahas 4 disiplin, dimulai dari personal mastery, mental models, shared vision, hingga team learning. Nah, keempat disiplin tadi bersatu ke disiplin yang kelima, yaitu system thinking. Disiplin yang kelima yaitu system thinking. System thinking adalah kemampuan melihat suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Jadi, jika suatu bagian itu gagal, maka bagian lain akan terdampak. Nah, Grab mencontohkan sistem thinking lewat integrasi GrabFood, GrabPay, dan Grab Express. GrabFood untuk pesan makanan, GrabPay untuk membayar non-tunai, dan Grab Express untuk kirim makanan atau kirim barang dengan cepat. Semua layanan saling menopang menciptakan pengalaman yang mulus bagi pengguna, sekaligus membangun ekosistem regional. Nah, sedangkan Gojek juga punya contoh sistem thinking yang kuat, yaitu setelah merger atau bergabung dengan Tokopedia menjadi Goto Group, ekosistem mereka makin lengkap, yaitu GoFood untuk makanan, GoRide untuk transportasi, Tokopedia untuk berbelanja, dan GoPay untuk pembayaran. Semua terhubung dalam satu sistem yang memperkuat UMKM dan ekonomi lokal. Perbandingannya dalam sistem thinking, Grab itu lebih fokus dalam skala regional antar negara, yaitu Asia Tenggara. Sementara Gojek lebih fokus ke kedalaman integrasi lokal atau Indonesia. Kesimpulannya, sistem thinking membuat keduanya jadi super app yang bukan hanya transportasi, tapi juga berhubungan dengan gaya hidup dan ekonomi digital. Kalau kita rangkum, 5 disiplin Peter Seng terlihat nyata di Gojek dan Grab. Mulai dari personal mastery hadir lewat program pengembangan mitra. Lalu yang kedua, mental models membentuk arah strategi, dan yang ketiga, shared vision menciptakan rasa kepemilikan. Lalu team learning melahirkan inovasi, dan yang terakhir, system thinking menyatukan semua jadi ekosistem digital. 5 disiplin Peter Seng ini bukan sekedar teori, tapi nyata terlihat dalam perjalanan Gojek dan Grab. Keduanya menunjukkan bagaimana organisasi bisa tumbuh dengan terus belajar. Gojek dengan kekuatan lokalnya berhasil mengakar kuat di Indonesia, sementara Grab dengan strategi regionalnya mampu merangkul banyak negara di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah organisasi yang mau bertahan di tengah perubahan cepat bukanlah yang paling besar atau yang paling kaya, melainkan yang paling mampu belajar dan beradaptasi. Sama seperti Gojek dan Grab, kita pun bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip Peter Seng dalam organisasi, komunitas, bahkan kehidupan pribadi. Bayangkan kalau setiap organisasi di sekitar kita, mulai dari kampus, komunitas, sampai perusahaan menerapkan 5 disiplin ala Peter Seng. Bukan cuma sekedar mengejar target jangka pendek, tapi benar-benar menjadi organisasi yang terus belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Itulah inti pembahasan kita hari ini, yaitu teori Peter Seng bukan hanya konsep di buku, tapi nyata, hidup, dan bisa mengubah arah bisnis digital sebesar Gojek dan Grab. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk tidak hanya menjadi pekerja atau pemimpin, tetapi juga menjadi pembelajar sepanjang hayat?